Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep dan cara membuat bakso blender sendiri yang sederhana tanpa memerlukan alat food chopper. Cukup menggunakan blender saja. Walaupun hanya menggunakan blender, hasilnya tetap kenyal dan lembut ya. Dan yang paling penting adalah bebas boraks dan bahan kimia berbahaya lainnya. Resep bakso ini merupakan request dari Mas Alegre Dulce yang sekarang tinggal di Argentina. Requestnya sudah lama ya, sekitar sebulan lalu sebelum Lebaran. Untuk bahan-bahannya dapat dilihat di sini ya, atau di kolom description di bawah. Bahan-bahannya adalah bahan-bahannya sangat sederhana. 250 gram daging sapi cincang yang telah dicuci dengan bersih, 250 gram daging ayam tanpa kulit, 1 putih telur saja, 2 sendok makan bawang merah goreng, 4 siung bawang putih, 1 sendok makan gula pasir, hanya opsional saja ya. Kemudian 1 sendok teh baking powder, garam kaldu bubuk dan merica bubuk sesuaikan dengan selera, 4 sendok makan minyak goreng, 3 sendok makan es batu dan 6 sendok makan air es. Kemudian siapkan juga 1 bungkus es batu untuk meniriskan baksonya pada saat telah direbus. Cara membuatnya: cuci tangan hingga bersih atau gunakan sarung tangan plastik ya jika ada. Kemudian potong kecil-kecil daging. Karena kita menggunakan blender, jadi dagingnya ini harus kita potong-potong ya sahabat. Kecil-kecil saja agar mudah untuk di blender. Untuk dagingnya ini dicampur dengan daging ayam karena jika menggunakan daging sapi seluruhnya, maka baksonya akan keras ya. Karena kita menggunakan bahan-bahan yang alami. Kemudian ayamnya juga sama ya, dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Daging ayam ini akan membuat baksonya menjadi lebih lembut dan lentur. Nah, seperti ini ya. Kemudian bawang putihnya kita rajang. Karena bawang putih ini akan kita goreng terlebih dahulu untuk menjadikan baksonya lebih gurih. Setelah itu bawang putih kita tumis menggunakan sedikit minyak hingga berwarna kecoklatan. Pada saat menumis bawang putih ini, usahakan untuk selalu diaduk ya, agar bagian tepiannya itu loh tidak mudah gosong. Nah, seperti ini ya, diaduk-aduk saja terus, karena proses menggoreng bawang putih ini sangat cepat ya. Sebelum terlalu kecoklatan warnanya, sebaiknya ditiriskan. Dan nanti akan menjadi kecoklatan dengan sendirinya kok. Nah, seperti ini saja cukup ya. Tiriskan. Lalu siapkan blendernya. Di sini Wangi Pandan menggunakan blender ya, bukan food chopper. Kemudian masukkan daging sapi dan daging ayamnya.
Jika sahabat memiliki food chopper dapat digunakan. Dan takaran airnya dikurangi ya. Kemudian masukkan 3 sendok makan es batu yang sudah kita hancurkan kecil-kecil terlebih dahulu ya. Kemudian blender. Cara memblendernya adalah gunakan kecepatan yang terkecil terlebih dahulu, kemudian matikan. Lalu nyalakan kembali dan matikan lagi. Jadi bertahap gitu ya sahabat. Kemudian tambahkan air es sebanyak 6 sendok makan untuk memudahkan blendernya berputar. Jika blendernya macet, dapat di stop terlebih dahulu kemudian diaduk ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian tuang ke dalam sebuah mangkuk. Nah, terlihat kan hasilnya halus ya sahabat? Di sini agak lembek karena kita menggunakan sedikit air ya. Kemudian haluskan bawang merah dan bawang putih gorengnya terlebih dahulu. Sebaiknya diulek manual saja ya, karena jika di blender hasilnya akan lengket. Nah, seperti ini ya. Kemudian campurkan ke dalam daging yang telah kita blender tadi. Setelah itu tambahkan garam 1 sendok teh dan kaldu bubuk sebanyak setengah sendok teh atau sesuai selera saja ya. Jangan lupa merica bubuk dan baking powdernya, juga gula pasirnya ya. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, karena di sini kita menggunakan blender, bawang putih dan bawang merahnya agak sulit untuk dicampur. Sebaiknya kita menggunakan tangan saja ya yang telah dicuci dengan bersih. Nah, seperti ini ya. Bawang putih dan bawang merahnya itu masih lengket gitu loh sahabat. Gunakan tangan yang telah dicuci bersih dan uleni adonan ini seperti kita menguleni adonan roti. Jadi pastikan semua bumbu-bumbunya tercampur dengan rata. Setelah semua tercampur rata seperti ini, baru tambahkan tepung tapiokanya. Kemudian uleni kembali hingga benar-benar kalis. Setelah kalis seperti ini, baru tambahkan putih telurnya. Pecahkan telur dan tuangkan putih telurnya saja ya. Nah, ternyata telur wangi pandan ini memiliki 2 kuning ya sahabat. Kemudian uleni atau aduk kembali adonan ini menggunakan sendok. Seperti ini sudah bisa ya menggunakan sendok. Dan pastikan benar-benar tercampur rata putih telurnya. Setelah tercampur rata seperti ini, siap untuk direbus. Pastikan hingga benar-benar tercampur rata dan halus seperti ini. Kemudian siap untuk direbus. Panaskan air secukupnya di dalam panci. Setelah mendidih, baru kita mulai untuk membentuk baksonya. Dan jangan lupa siapkan es batu sebanyak 1 bungkus untuk meniriskan baksonya nanti ya. Setelah mendidih, tambahkan garam sesuai dengan selera. Kemudian kaldu bubuk jika suka dan merica bubuk ya jika suka. Kemudian tambahkan minyak gorengnya dan siap untuk membentuk baksonya. Jika ada, gunakan juga bawang pre atau daun bawang ya jika ada saja. Nah, seperti ini ya, siap untuk kita bentuk. Wangi pandan membentuknya dengan cara manual seperti zaman dahulu saja ya, menggunakan tangan. Pulung bakso ini dengan tangan, kemudian bentuk bulat seperti ini.
Lalu sendok dan celupkan ke dalam air yang mendidih ini ya. Mudah sekali kok ini sahabat, tinggal dipulung seperti ini sampai halus, kemudian sendok dan celupkan ke dalam panci. Nah sahabat, jika sahabat tidak menggunakan sarung tangan plastik, sebaiknya jangan lupa dicuci ya terlebih dahulu tangannya. Adonan bakso ini sangat lengket ya sahabat. Nah seperti ini ya, lakukan hingga seluruh adonannya habis atau selesai dibentuk bulat-bulat seperti ini. Setelah baksonya mengambang dengan sendirinya, tandanya baksonya ini telah matang. Tiriskan di dalam mangkuk yang telah kita beri air dan es batu tadi ya. Airnya air yang matang ya sahabat. Kemudian tiriskan semua baksonya. Hal ini untuk menghentikan proses pematangan bakso yang mengakibatkan baksonya lembek. Nah, seperti ini ya sahabat. Baksonya sangat kenyal. Nah, sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan tombol like dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang selanjutnya dari Wangi Pandan. Terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.